Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran, ada baiknya jika kita memulainya dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek presensi kalian. Dan jika ada teman kalian yang sakit atau izin, silahkan membawa suratnya ke meja Ibu. Baik. Abdul Halik. Hadir, Bu. Aidil Firrahman Asis. Hadir, Bu. Nazirul Khair Asis. Hadir, Bu. Baik. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, struktur, dan contoh teks eksposisi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, silahkan Abdul Halik. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi. Baik, jadi Ibu tambahkan sedikit mengenai definisi teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Kemudian, unsur-unsur teks eksposisi yaitu yang pertama, gagasan, ide, atau pendapat. Biasanya, gagasan atau ide berupa pernyataan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kemudian yang kedua, yaitu fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, fakta merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta dapat berfungsi untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Kemudian, Ibu ingin bertanya kembali, apakah di antara kalian ada yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri teks eksposisi? Saya, Bu. Ya baik, silahkan Aidil. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu gaya bahasa bersifat informatif. Ya, benar. Jadi, ciri-ciri teks eksposisi ada 5. Yang pertama yaitu gaya bahasa bersifat informatif. Yang kedua yaitu berbasis pada fakta. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pengetahuan baru, dan yang kelima yaitu bersifat netral dan objektif. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama yaitu tesis, kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian, rangkaian argumen merupakan pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Kemudian, penegasan ulang, perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Selanjutnya, Ibu akan membacakan salah satu contoh teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya,
kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurung waktu 50 tahun, hutan alam Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Pada tahun 1997, diperkirakan kerugiannya sebesar 2-4 triliun. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Baik, dari teks yang Ibu bacakan tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa menentukan tesis dari teks eksposisi yang Ibu bacakan tadi? Saya, Bu. Ya, baik. Nazirul Herasis, silahkan. Tesis pada teks tersebut terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Benar, jadi tesis yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi tesisnya terdapat pada paragraf pertama, kalimat pertama, seperti yang dijelaskan teman kita tadi, Abdul Halik. Baik, bisa dilihat di atas sudah ada tugas kelompok yang Ibu berikan. Silahkan kalian untuk membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman sebangku kalian. Berhubung karena jam pelajaran kita tersisa 40 menit, jadi Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian diskusikan. Baik, silahkan kelompok pertama untuk memaparkan hasil diskusinya. Dan kepada kelompok yang lain, jika ada yang belum dipahami atau dipertanyakan, silahkan bertanya kepada kelompok penyaji. Baik, itulah tadi hasil pemaparan hasil diskusi dari kelompok penyaji. Ibu rasa kalian sudah cukup paham tentang teks eksposisi. Namun untuk lebih mempermantap pengetahuan kalian tentang teks eksposisi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Abdul Halik? Iya, Bu. Baik. Apa kendala yang kamu rasakan saat mempelajari teks eksposisi? Begini, Bu. Saya masih ragu dalam menentukan simpulan dalam teks eksposisi. Baik, jadi simpulan Abdul Halik tadi itu Ibu rasa sudah cukup bagus. Jadi dalam menentukan simpulan, kita hanya perlu membaca secara keseluruhan tentang teks yang akan disimpulkan. Karena apabila kita tidak membaca secara keseluruhan dari teks yang akan disimpulkan, maka tentunya akan timbul rasa keraguan dalam menentukan simpulan. Selanjutnya, Aidil Frahman Asis. Iya, Bu. Baik,
Menurut kamu, apa tujuan teks eksposisi? Tujuan teks eksposisi adalah untuk memberitahukan sesuatu secara jelas kepada pembaca sehingga tidak ada perbedaan pemahaman dan membuat pengetahuan pembaca bertambah. Baik, jadi pertanyaan yang terakhir untuk Nazirul Khair Asis. Iya, Bu. Ya, bagaimana definisi teks eksposisi menurut kamu? Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Tepat sekali. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Jadi, untuk lebih mempermantap pengetahuan kalian tentang teks eksposisi, Ibu akan memberikan tugas yang ada pada buku teks, tepatnya di bab 6 halaman 124. Itu sebagai tugas individu. Kemudian tugasnya Ibu akan periksa pada pertemuan berikutnya. Baik, jadi untuk lebih mempermantap pengetahuan kalian tentang teks eksposisi, Ibu akan memberikan tugas yang ada pada buku teks, tepatnya pada bab 6 halaman 124 sebagai tugas individu. Berhubung karena jam pelajaran kita sudah berakhir, jadi Ibu pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.